Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Harmoni Injil menyapa kita kembali. Sobat kasih Tuhan, kami percaya kasih kemurahan Tuhan menyertai kita semua, mengantarkan kita hingga di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dengan segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, kami sungguh menikmati lawatan Tuhan. Bagaimana tangan kasih Allah boleh memeluk kami, mendekap kami, menjaga, melawat kami, hingga mengantarkan kami di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan menikmati renungan doa harian bersama dengan Harmoni Injil. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, bahkan sukacita untuk boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami menjadi bejana, bahkan tanah yang subur, tempat bertumbuhnya kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, gunakan pikiranmu dengan baik. Gunakan pikiranmu dengan baik. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saya bacakan kembali. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Sobat terkasih Harmoni Injil, agar pikiran kita sejalan dan selaras dengan pikiran Kristus, kita harus mengarahkan hati, pikiran kita kepada firman Tuhan, firman yang hidup, atau dengan kata lain, berpusat kepada firman. Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus adalah dengan merenungkan firman Tuhan secara teratur setiap hari, seperti yang kita lakukan saat ini. Renungan dan doa harian bersama dengan Harmoni Injil. Yosua berpesan dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sobat Harmoni Injil yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, serta menaruhnya di dalam mulut kita, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Dan kita memiliki kemampuan untuk boleh menghadapi permasalahan, perkara-perkara, kesukaran-kesukaran yang boleh menghimpit kita dan setiap hidup kita dengan bijaksana. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang merupakan pikiran-pikiran Allah sendiri, yang tertulis di atas kertas Alkitab, yang kita pelajari dan boleh kita renungkan siang dan malam. Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus, firman yang merupakan cara Yesus berpikir tentang bagaimana situasi dan tentang setiap pokok permasalahan. Maka daripada itu pentingnya kita boleh memperhatikan firman Tuhan, mempercayai setiap isi di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai berita yang hidup di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara-cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, yang secara teratur kita boleh akan menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar berbuah Bapak Ibu Saudara, tapi berbuah yang lebat. Bukan hanya lebat, tapi buah yang manis, buah yang bermanfaat, buah yang
bisa dinikmati oleh banyak orang. Serta apa? Serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekalipun. Kembali lagi kepada merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, dan mempraktikkannya. Serta memasukkan firman Tuhan itu tadi ke dalam pikiran kita, akan memberi kehidupan bagi kita. Yang akhirnya apa? Membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin engkau anak remaja, akan membawa dampak kepada keluargamu, adik-adikmu, abangmu. Engkau seorang pemuda juga demikian. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akan membawa dampak kepada suamimu, hai engkau istri. Atau engkau suami akan membawa dampak kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Firman itu di sekitarmu juga, lingkungan pekerjaanmu, bermasyarakat. Bagaimana ayat 27a dari Amsal 4 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran kita seperti yang terkandung dalam pikiran Kristus, sehingga terjadilah dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gunakan pikiran kita dengan baik. Jangan sampai bercelah. Ya, kita manusia, tapi kita usahakan tiap-tiap hari agar kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan kita nyaman dalam zona nyaman kita, berkata, gak apa-apalah, gak perlu saya mengubah diri saya untuk orang lain agar mereka bisa terima. Itu pikiran yang sempit. Kalau mereka orang-orang yang baik dan benar, salahkah kita mengubah hidup kita yang tadinya dalam zona nyaman kita, bergerak sedikit demi sedikit untuk boleh menikmati kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang ada di sekelompok orang? Bisa saja kita tidak melayani Tuhan karena hal-hal tertentu yang ada di pelayanan. Kita merasa dicibir, kita merasa digosipin, kita merasa disebarluaskan hal-hal yang tidak benar, padahal pikiran kita tadi. Kami percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita gunakan pikiran kita dengan baik untuk boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membawa arti yang luar biasa bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, sahabat, guru kami. Terima kasih buat segalanya. Dan kami akan memulai segala aktivitas kami Tuhan. Bekerjalah Engkau bagi kami. Berkati segala pekerjaan tangan usaha Bapak Ibu Saudara kami. Segala kerinduan hati mereka Engkau Tuhan menjadi jawaban. Engkau satu-satunya tempat kami mengadu, kami bersandar. Engkau menjadi perisai, tempat pertolongan kami hanya berasal dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan hari ini. Berkat Tuhan melimpah bagi kami. Usaha pekerjaan tangan Bapak Ibu Saudara kami berkati berlipat-lipat kali ganda. Hati pikiran kami berikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar benarlah kami mempergunakannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.